Halo adik-adik kelas 4. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, dengan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Jadi pada video kali ini kita akan membahas khususnya pada muatan IPA dan matematika. Jadi langsung saja simak video ini baik-baik. Nah, adik-adik, pada video ini kita akan membahas mengenai dua sub pembahasan ataupun dua muatan, yaitu yang pertama mengenai muatan IPA yang membahas tentang perambatan bunyi, dan yang kedua yaitu muatan matematika yang akan membahas mengenai macam-macam sudut. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama pada muatan IPA, yaitu perambatan bunyi. Nah, adik-adik, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perambatan bunyi. Jadi pada sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian bunyi. Jadi bunyi itu merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, oleh karena itu bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda seperti benda padat, cair ataupun gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat bunyi. Adapun 3 sifat-sifat bunyi secara umum. Yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Nah, karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Kemudian sifat yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Dan sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Misalnya seperti suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Jadi itulah sifat-sifat bunyi. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan hasil perambatan bunyi pada zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Nah, yang pertama yaitu pada zat cair. Jadi pada zat cair, gelombang bunyi merambat melalui perpindahan molekul-molekul zat cair. Kecepatan perambatan bunyi dalam zat cair umumnya lebih cepat dibandingkan di udara, tetapi lebih lambat daripada padatan karena kepadatan molekul-molekulnya yang lebih rendah. Sedangkan yang kedua yaitu pada zat padat. Nah, pada zat padat perambatan bunyi lebih cepat dibandingkan zat cair ataupun zat gas karena partikel dalam zat padat lebih rapat dan lebih teratur terkait satu sama lain, sehingga bunyi merambat melalui medium padat dengan gelombang yang lebih cepat karena adanya interaksi antara partikel-partikel padat. Sedangkan yang terakhir yaitu pada zat gas. Nah, pada zat gas gelombang bunyi merambat melalui tabrakan antara molekul gas yang jarang, sehingga kecepatan perambatan bunyi dalam gas itu cenderung lebih lambat daripada zat padat ataupun zat cair. Nah, itulah pembahasan mengenai perbandingan hasil perambatan bunyi pada zat cair, padat, dan juga gas. Nah, selanjutnya yaitu contoh percobaan perambatan bunyi pada zat cair, padat, dan juga gas. Nah, berikut merupakan gambar dari percobaan mengenai perambatan bunyi. Yaitu yang pertama pada zat padat, seperti pada terlihat di gambar, yaitu ada 2 orang anak yang saling komunikasi melalui kaleng yang disambungkan dengan benang. Jadi terkait dengan bunyi yang dihasilkan itu sangatlah jelas karena zat padat itu sangat keras dalam perambatan bunyinya. Sedangkan yang kedua itu pada zat cair.
Nah, jadi yang pada gambar itu membuktikan percobaan adanya bunyi pada zat cair. Kemudian terakhir yaitu pada zat gas, yaitu dengan melakukan percobaan komunikasi antara dua orang dengan menggunakan bantuan alat seperti selang dan juga kaleng ataupun gelas. Jadi itulah percobaan mengenai peramatan bunyi pada zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita beranjak ke muatan matematika. Jadi pada muatan matematika ini kita akan membahas mengenai macam-macam sudut. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari sudut. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Pada materi ini kita ada istilah titik sudut dan kaki sudut. Jadi titik sudut adalah titik pangkal pertemuan dua garis yang saling bersinggungan dan membentuk sudut. Sedangkan kaki sudut adalah dua sinar garis yang membentuk sudut tersebut. Baik, selanjutnya berikut merupakan contoh dari bentuk dari sudut. Nah, ini merupakan contoh bangun datar segitiga dengan sudut siku-siku. Pada bangun ini kita akan melihat huruf A, B, dan C, yaitu titik A, B, dan C adalah titik sudut, sedangkan garis AB dan AC merupakan kaki sudut. Jadi itulah contoh dari titik sudut dan juga kaki sudut. Oke, adik-adik, kita akan membahas mengenai macam-macam sudut. Jadi macam-macam sudut itu ada 3. Yang pertama ada sudut lancip. Jadi sudut lancip ini merupakan sudut yang ukurannya lebih kecil daripada sudut siku-siku, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari kaki sudut yang tegak lurus. Jadi ukuran dari sudut siku-siku sudah pastinya yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir ada sudut tumpul. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini berarti ukuran sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, itulah mengenai macam-macam sudut yang ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Oke, jadi untuk adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu alat pengukur dari suatu sudut? Nah, sudut itu diukur dengan alat pengukur yang disebut dengan busur derajat. Jadi dalam mengukur suatu sudut itu kita dibantu oleh alat pengukur yang disebut dengan busur derajat. Nah, busur derajat ini sangat bagus sekali kegunaannya sehingga kita bisa mengetahui ukuran dari suatu sudut dari bangun datar. Baik, demikianlah video ini yang membahas tentang tema 1 tentang indahnya kebersamaan dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik, khususnya pada muatan IPA mengenai peramatan bunyi dan muatan matematika mengenai macam-macam sudut. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan param santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.